Halo semuanya, hari ini kita akan bahas satu topik yaitu tentang penggunaan perintah print dan perintah input. Kalau kalian pelajari pada materi pertama kita, belajar tentang bahasa pemrograman, kita sudah kenal dengan perintah print seperti itu. Nah, sekarang coba kita perdalam lagi. Perintah print itu sebenarnya untuk apa? Walaupun kemarin sudah kita demokan bersama-sama, dan cara penulisannya itu bagaimana saja. Itu satu. Terus yang kedua, perintah input itu apa dan fungsinya untuk apa. Ya, kita mulai dari yang pertama. Nah, seperti yang kemarin kita pernah lakukan, untuk mendapatkan suatu nilai dari suatu variabel, kita bisa langsung menetapkan itu di dalam codingan kita. Yang artinya adalah yang menetapkan nilai adalah si program itu sendiri. Nah, kita kenalkan dengan istilah perintah input. Perintah ini digunakan untuk mendapatkan data masukan, bukan dari seorang developernya atau programmernya, tapi masukannya ini dari yang menggunakan program kita. Nah, sehingga apa? Sehingga lebih fleksibel dalam penetapan suatu nilainya. Nah, maka kita gunakan tadi perintah input. Contoh kasusnya di sini, bahwa di sini kita ada satu variabel, namanya adalah variabel nama. Nah, nama sama dengan, biasanya nama ini adalah suatu variabel, dan ini adalah suatu variabel juga. Dan penetapan suatu variabel ini biasanya nama sama dengan tanda petik, misalkan seperti itu. Terus kita kasih namanya siapa, petik tutup, seperti itu. Nah, sekarang untuk penetapan nilainya bukan ditetapkan oleh seorang programmernya, tetapi dari sisi usernya. Kita butuh nama sama dengan input, perintah function input, dalam kurung tanda petik masukkan nama Anda. Nah, variabel nama memiliki nilai yang dimasukkan oleh si user pengguna itu sendiri. Nah, nanti yang akan dimasukkan oleh si user nanti nilainya akan bertipe string. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah input yang kita dapatkan dari sisi user, mungkin kita akan gunakan untuk operasi aritmatika. Atau data yang kita dapatkan dari sisi si user menggunakan perintah input, mungkin kita akan menggunakan operasi aritmatika, yaitu penjumlahan, pembagian, perkalian, dan lainnya. Maka kita butuh data berupa angka, bukan sebagai string lagi, bukan sebagai kalimat lagi, tapi adalah suatu angka. Maka solusinya adalah, karena nanti output dari perintah input atau data yang keluar dari perintah input bertipe string, maka harus kita ubah dari string menjadi suatu angka, baik itu float, baik itu integer, baik itu bilangan yang lainnya. Maka nilai dari function tadi harus diubah ke dalam bahasa pemrograman, atau diubah, atau dalam bahasa pemrogramannya itu disebut dengan namanya metode casting. Contohnya, di sini kita memiliki suatu variabel sisi. Kita tetapkan sisi itu sebagai suatu variabel yang nilainya akan dimasukkan oleh si user itu sendiri. Input, nanti dalam input ada kata-kata dulu, masukkan nilai sisi. Nah, nilai masukkan nilai sisi ini nanti atau input ini nanti kita casting dengan cara apa? Sebelum input ini kita kasih suatu function, yaitu function int. Int itu adalah integer. Nah, apa itu integer? Cara semua tipe data, maka silakan buka video pada pembahasan tipe data. Nah, maka karena kita sudah casting dari data yang dimasukkan oleh si user ke dalam int, maka kita bisa melakukan operasi aritmatika seperti ini. Gitu ya, operasi aritmatika perkalian. Nah, sekarang coba kita praktikkan ke dalam VS Code, maka perintahnya adalah tolong bukakan VS Code. Kemarin kita sudah sampai ke operator logika. Nah, sekarang kita buat file baru lagi.
kita simpan ke dalam suatu file baru, kita kasih namanya adalah perintah input .py. Nah, perintah input. Nah, di sini coba kita tetapkan suatu nilai, misalkan nama sama dengan misalkan saya kasih nama Fatimah misalkan. Terus misalkan yang kedua alamat. Nah, alamatnya ini saya masukkan dengan cara si user yang akan menginputkan. Maka kita butuh function input. Saya kasih label agar tahu ini masukannya untuk apa. Masukkan alamat Anda. Nah, kalau sudah seperti ini, saya coba print. Kemarin juga sudah ya. Ini nama, terus ini yang kedua, misalkan seperti ini, print alamat. Nah, kalau seperti ini, coba kita lihat waktu kita jalankan di dalam CMD. Kita perbesar dulu. PY spasi perintah input. Nah, di sini saya akan diminta masukkan alamat Anda, misalkan Sragen. Nanti yang keluar ada dua data, seperti yang diberikan, gitu kan? Nama dan juga alamat. Yang keluar adalah Fatimah, alamatnya mana? Sragen. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kita buka lagi VS Code-nya. Kita buka lagi VS Code-nya. Kalau misalkan saya punya lagi usia atau ya berat badan misalkan, sama dengan misalkan berat badannya adalah kita masukkan dari si user saja. Masukkan berat badan Anda. Terus yang kedua, misalkan tinggi juga sama. Tinggi sama dengan input. Masukkan tinggi badan Anda. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan beratnya kita cetak, print tipe data dari berat, type berat, dan juga type dari tinggi, maka hasilnya nanti pasti string. Coba kita lakukan ya. PY, perintah input .py kita jalankan, alamatnya saya diminta Sragen misalkan, berat badannya misalkan 50 misalkan, tinggi badannya adalah 160 misalkan. Nah, sekarang Fatimah keluar, Sragen keluar. Nah, di sini type dari berat str dan type dari tinggi str. Kalau ini kita lakukan operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, semuanya itu bisa nggak? Tentu saja nggak bisa. Agar bisa bagaimana? Agar bisa, kita kembali lagi ke sini. Agar bisa dilakukan operasi aritmatika, maka data itu harus bertipe angka. Maka harus diapakan? Harus di casting. Caranya seperti apa? Sebelum input, kita kasih function tipe data angka yang diinginkan. Contoh kasus di sini saya ingin menggunakan int, integer. Gitu ya. Nah, coba. Nah, agar ini berat dan tinggi ini bisa saya kalikan misalkan. Anggap saja mentahnya seperti itu, gitu ya. Maka di sini sebelum kita nulis input, di sini saya awali dulu dengan menulis int. Katakanlah saya pengen berat badannya itu bertipe integer atau bilangan bulat. Ini kasih kurung, tutupnya di mana? Kalau bukanya di sebelah kirinya input, maka tutupnya di paling belakang tentunya. Dan ini juga sama, berat, ini saya int dalam kurung,
buka, kurung tutupnya di paling belakang. Maka kalau seperti ini, harusnya tipe data dari berat dan tinggi itu adalah integer. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau misalkan ini saya print, berat dikali tinggi misalkan, nah nanti yang keluar adalah hasil perkaliannya. Coba kita eksekusi. Kita eksekusi di dalam VS Code. Clear, jalankan perintah input, alamatnya adalah Sragen misalkan. Berat badannya misalkan 50 misalkan. Terus berat badannya adalah, tinggi badannya adalah 160 misalkan. Nah, ini adalah Fatimah, Sragen. Nah, yang tadi str sekarang menjadi integer. Kenapa? Karena kita casting, kita ubah tadi tipe datanya. Sehingga apa? Kalau kita ubah menjadi integer, ya bisa kita lakukan operasi aritmatika, gitu kan? Kita kalikan kalau dalam studi kasus tadi. 50 kali 160. Berapa? 8.000, seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, coba kita lanjutkan lagi. Ini adalah perintah input. Untuk selanjutnya, kita evaluasi lagi dari pertemuan awal dulu. Silahkan ditonton kalau yang belum menonton untuk pertemuan pertama tentang penggunaan perintah print. Perintah print atau function print digunakan untuk mengeluarkan nilai, output gitu ya. Function print dapat ditulis dengan beberapa cara. Kalau yang kemarin kita bicara pada pertemuan pertama, penulisannya adalah seperti ini. Familiar ya? Print, halo saya Fatimah. Nah, gitu ya. Tapi menjadi permasalahan adalah bagaimana cara menuliskan jika tidak hanya kita mencetak kata saja, langsung kita tuliskan kata seperti itu kayak tadi, tapi kita kombinasikan dengan variabel. Contoh kasus di sini ada nama, ada umur. Print halo saya dalam tanda petik ini adalah sebuah string, koma nama. Kita gabungkan halo saya dengan value dari variabel nama, koma kita gabungkan keduanya tadi dengan string lagi umur saya, koma kita gabungkan dengan nilai dari variabel umur. Nah, coba kita eksekusi di dalam codingan kita sebelumnya. Maka di sini katakanlah Fatimah input di sini Fatimah juga saya, atau ini saya buat baru saja. Kita buat satu file baru, kita simpan dengan nama perintah output misalkan .py. Nah, kalau seperti ini kita bisa pakai tadi nama misalkan saya kasihkan input di pelajaran sebelumnya, input nama Anda titik 2 misalkan. Oke, usia, input usia Anda dalam tahun, dalam satuan tahun, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan saya dengan cara pertama kemarin, maka kan tuliskan seperti ini kan, print misalkan di sini selamat datang. Nah, kalau hanya sebagai kata saja, mencetak hanya kata saja. Nah, sekarang yang kedua, kita pengen mencetak dengan variabel. Contoh kasus, di sini saya print dalam kurung, dalam tanda petik, nama saya. Nah, nama sayanya akan saya gabungkan dengan nilai yang ada di variabel nama, koma, nama, koma. Saya gabungkan lagi dengan usia saya, koma, usia. Coba seperti ini, kita simpan. Kita coba jalankan di dalam CMD. Clear dulu, py spasi
perintah output. Nama Anda misalkan Abdul Qadir misalkan. Saat usianya adalah misalkan 17 tahun misalkan. Nah, selamat datang. Nama saya Abdul Qadir, usia saya 17. Gitu ya. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Bisa dilakukan dengan cara yang pertama ini. Kalau misalkan kita kombinasikan dengan variabel, maka kita bisa pakai pemisahnya koma dari string dengan variabel. Kita bisa pakai pemisahnya koma. Gitu ya. Atau yang kedua, kita bisa manfaatkan dengan bantuan metode format. Caranya sama seperti tadi di awal, print di awal, kita taruh print dalam kurung terus tanda petik seperti itu. Nah, bedanya adalah yang satu di dalam tanda petik itu ada simbol kurung kurawal yang nanti akan kita ganti nilainya dengan variabel yang ada di dalam format. Ya, kan nanti kita ganti nilainya ini dengan data yang ada di dalam format, gitu kan? Nah, bentuknya adalah seperti ini. Tanda petik, petik buka, petik tutup, titik format dalam kurung variabel pertama, variabel kedua. Itu metode untuk format. Coba kita demokan. Nah, kalau mencetak dengan bantuan format, maka seperti ini. Print dalam kurung, dalam tanda petik, nama saya. Nah, di sini nilainya dari variabel nama kan, kita ganti dulu dengan kurung buka kurung tutup. Nama saya ini, usia saya, kurung buka kurung tutup, tahun misalkan. Nah, kita pakai bantuan format, maka di sini saya titik format dalam kurung. Format pertama apa? Nama, koma, usia. Ya. Nah, coba kita jalankan di CMD. Clear. Perintah output, nama saya adalah Abdul Qadir misalkan. Usia Anda dalam satuan tahun 17. Nah, di sini bisa sama persis. Penulisannya sama persis. Nama saya Abdul Qadir, usia saya 17 tahun. Gitu ya. Atau juga bisa bukan dengan bantuan format, tapi cara yang ketiga, kita bisa menggunakan metode fstring. Kalau fstring, kita tidak usah menggunakan titik format. Kita langsung masukkan saja nama variabelnya di dalam tanda kurung kurawal tadi. Tetapi, caranya adalah harus diawali dulu sebelum petik buka di dalam print harus diawali dengan huruf F dulu, baru tanda petik. Gitu ya. Coba kita lanjutkan di dalam VS Code untuk menggunakan fstring, mencetak dengan fstring misalkan. Di sini saya print dalam kurung. Nah, sebelum petik buka, petik tutup, kita tuliskan F dulu, petik buka, petik tutup. Nah, nama saya dalam kurung buka kurung tutup, nama saya langsung nama, usia saya dalam kurung kurawal, usia, tahun. Dah, seperti ini. Coba kita jalankan di dalam CMD. Kita bersihkan layarnya. Kita jalankan. Nama Anda Fatimah, usia Anda dalam satuan tahun 13 tahun misalkan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ada beberapa cara untuk menggabungkan antara string dengan variabel. Silakan dipilih. Untuk sekarang hanya itu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. See you.